Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku kelas 11? Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Yang Maha Kuasa sehingga kita selalu bisa mengikuti mata pelajaran pada setiap harinya. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Sebelum kita ke materi yang pertama, saya perlihatkan dulu ya. Selama semester ganjil ini, kalian akan mempelajari 4 bab. Untuk bab yang pertama yaitu tentang teks prosedur, bab kedua tentang teks eksplanasi, bab ketiga tentang teks ceramah, dan yang keempat tentang teks cerita pendek. Nah, untuk kegiatan pagi ini, kita akan mempelajari tentang KD 3.1 yaitu mengkonstruksi informasi dalam teks prosedur. Yang kedua yaitu KD 4.1 merancang pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Dan yang ketiga KD 3.2 menganalisis struktur dan kebahasaan teks prosedur. Dan yang terakhir KD 4.2 mengembangkan teks prosedur. Nah, sekarang kalian lihat, itu adalah contoh dari teks prosedur, yaitu cara mematikan komputer. Kalian lihat contoh tersebut. Nah, dari contoh tersebut, kira-kira kalian tahu gak sih apa itu pengertian dari teks prosedur? Apa ayo? Ya, pengertian dari teks prosedur sendiri itu adalah teks yang berisi langkah-langkah atau tahapan yang harus ditempuh untuk mencapai tujuan. Jadi isi teks prosedur itu isinya tentang apa? Tentang langkah-langkah melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan. Itu adalah pengertian dari teks prosedur. Teks prosedur sendiri memiliki 8 ciri. Yang pertama, terdapat pernyataan umum dan tahapan-tahapan. Nah, seperti pengertian tadi bahwa dalam teks prosedur itu isinya itu adalah tahapan. Ciri yang kedua itu adalah menggunakan kalimat imperatif. Apa itu kalimat imperatif? Kalimat imperatif itu adalah kalimat perintah. Dan yang ketiga yaitu menggunakan kalimat deklaratif. Kalimat deklaratif di sini adalah kalimat yang berisi pernyataan informasi. Dan yang keempat yaitu menggunakan kalimat persuasif. Kalian pasti sudah dengar kalimat persuasif itu sendiri adalah kalimat yang berisi ajakan. Terus selain 4 ciri tadi itu, ciri dari teks prosedur ada yaitu kata-kata teknis. Kemudian ada menggunakan konjungsi temporal, menggunakan kalimat saran dan larangan, dan yang terakhir yaitu menggunakan kalimat keterangan. Sebelum kita menuju ke struktur dari teks prosedur, kita harus mempelajari dulu jenis-jenis dari teks prosedur itu sendiri. Nah, jenis-jenis dari teks prosedur itu sendiri ada 3. Kalian perhatikan ya. Ciri jenis teks prosedur tersebut ada yang pertama, teks prosedur sederhana. Apa itu teks prosedur sederhana? Nah, teks prosedur sederhana ini teks yang berisi langkah-langkah sederhana yang biasanya hanya 2 atau 2-4 langkah saja dalam melakukan kegiatannya itu. Jadi hanya pendek, hanya beberapa langkah saja. Contohnya yaitu apa? Yang hanya sedikit langkah-langkahnya yaitu cara login Facebook, cara login Twitter. Nah, itu caranya cuma sedikit. Itu adalah contoh dari teks prosedur sederhana. Yang kedua yaitu teks prosedur protokol. Teks prosedur protokol yaitu apa? Teks yang pada setiap langkahnya bisa diubah, tidak harus runtut. Nah, jadi kita itu tidak harus runtut, tapi hasil akhirnya harus tetap sama. Nah, teks prosedur ini tidak harus runtut tapi hasilnya harus tetap sama. Contohnya apa?
cara membuat mie instan. Nah, cara membuat mie instan ini setiap orang kan berbeda-beda, namun hasilnya tetap sama, akan menjadi mie instan. Itu adalah contoh dari teks prosedur protokol. Sedangkan yang ketiga yaitu teks prosedur kompleks. Nah, teks prosedur kompleks di sini yaitu teks yang berisi banyak langkah dalam melakukan dan lebih rinci sehingga lebih mudah dipahami. Nah, kalau tadi teks prosedur sederhana itu hanya ada beberapa langkah, kalau di teks prosedur kompleks ini langkahnya lebih banyak, namun lebih terinci, jadi lebih mudah dipahami. Nah, contohnya itu apa? Kegiatan membuat KTP atau membuat SIM. Itu adalah contoh dari teks prosedur kompleks. Nah, setelah kita melihat jenis-jenis dari teks prosedur, sekarang kita melangkah ke struktur teks prosedur. Nah, struktur teks prosedur ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada tujuan. Nah, tujuan di sini itu berisi apa? Berisi pengantar tentang topik dan tujuan yang akan dijelaskan dalam teks. Jadi isinya itu apa? Pengantar tujuan dari teks prosedur itu sendiri. Yang kedua yaitu apa? Langkah-langkah. Nah, langkah-langkah di sini itu berisi perincian petunjuk yang disarankan terkait dengan topik. Berarti apa? Langkah-langkah atau rincian-rincian atau tahap-tahap step by step melakukan kegiatan teks prosedur tersebut. Dan yang terakhir yaitu apa? Penegasan ulang berisi apa? Berisi harapan atau manfaat dari petunjuk yang telah dilakukan. Nah, untuk penegasan ulang ini bersifat kondisional ya anak-anak. Jadi kadang ada, kadang tidak ada. Nah, setelah kita mempelajari struktur teks prosedur, sekarang kita akan mempelajari tentang kaidah kebahasaannya. Kaidah kebahasaannya ini yang pertama yaitu menggunakan kalimat imperatif. Seperti yang sudah dijelaskan Ustazah di ciri-ciri teks prosedur tadi, kalimat imperatif itu sendiri adalah apa? Kalimat yang mengandung perintah. Nah, kalimat imperatif ini mempunyai beberapa ciri. 1, diingat-ingat ya, ciri dari kalimat imperatif itu 1, menggunakan imbuhan kan, lan maupun i. Diingat-ingat, imbuhan kan, lan maupun i. Yang kedua, menggunakan tanda seru. Tapi biasanya dalam teks prosedur teks ini tanda seru itu tidak digunakan. Dari kalimatnya saja, dilihat dari imbuhannya itu bisa terlihat bahwa itu adalah kalimat imperatif. Yang ketiga, menggunakan pola inversi. Apa itu pola inversi? Pola inversi itu struktur kalimat terbalik. Jadi biasanya kalau strukturnya itu subjek dulu baru predikat. Kalau di kalimat imperatif itu predikat dulu baru subjek. Contohnya, tiriskan mie dalam beberapa detik. Nah, tiriskan di sini itu berarti apa? Predikat, sedangkan subjeknya adalah mie. Diingat-ingat ya. Pola inversi itu struktur kalimatnya terbalik, predikatnya mendahului subjek. Nah, untuk kaidah kebahasaan yang kedua yaitu apa, Nak? Menggunakan konjungsi temporal. Konjungsi temporal itu sendiri apa? Kata hubung yang menerangkan hubungan waktu dari dua hal atau peristiwa yang berbeda. Nah, kata ini itu termasuk kata hubung yang erat berkaitannya dengan waktu. Jadi ilang-iling ya, diingat-ingat, konjungsi temporal itu berkaitan dengan waktu, berhubungan dengan waktu. Contohnya, selanjutnya, berikutnya, kemudian, lalu, usai, setelah itu dan lainnya. Diingat-ingat ya, kalau konjungsi temporal itu berhubungan erat, kata hubung yang berhubungan erat dengan waktu. Yang ketiga yaitu menggunakan verba material dan verba tingkah laku. Apa itu verba material dan verba tingkah laku? Verba material itu adalah sesuatu yang mengacu pada tindakan fisik. Jadi tindakan langsung itu berarti verba material. Contohnya apa? Potong wortel,
haluskan bumbu. Nah, itu berarti apa? Kegiatan secara langsung. Sedangkan verba tingkah laku itu sendiri adalah tindakan yang dilakukan dengan menggunakan ungkapan, dengan menggunakan kata contohnya. Memiliki KTP diharuskan dan wajib bagi siapapun warga negara yang telah menginjak usia 17 tahun. Nah, di situ dijelaskan bahwa itu bukan kegiatan tindakan fisik, tapi apa? Menggunakan ungkapan, diharuskan, diwajibkan bagi yang berusia 17 tahun ke atas. Nah, untuk yang keempat yaitu apa? Menggunakan kalimat keterangan. Nah, menggunakan kalimat keterangan dalam teks prosedur ini digunakan untuk menyatakan rincian waktu, tempat, dan cara yang akurat. Nah, contohnya apa? Nah, kalau kita membuat KTP pasti ada prosedur seperti ini. Siapkan segala identitas seperti kartu pelajar, pas foto ukuran 3x4, akta lahir dan kartu keluarga. Jadi kalimat keterangan ini apa? Menyatakan rincian-rincian apa saja yang diperlukan dalam kegiatan teks prosedur tersebut. Yang kelima yaitu apa? Kalimat saran dan larangan. Nah, kalimat saran dan larangan dalam teks prosedur ini tujuannya apa? Agar suatu cara dapat dilakukan dengan efektif dan aman. Sehingga saran dan larangan untuk mencegah suatu tindakan yang berbahaya akan banyak digunakan. Nah, ketika melakukan kegiatan teks prosedur pasti dalam tahapan-tahapan itu pasti ada saran dan ada larangannya. Nah, itu digunakan untuk apa? Untuk mencegah keamanan atau keefektifan dalam melakukan tindakan. Yang keenam yaitu ada apa? Yang keenam, kalimat persuasif. Nah, kalimat persuasif di sini apa? Kalimat yang berisi ajakan. Yang ketujuh yaitu kalimat deklaratif. Nah, kalimat deklaratif di sini yaitu apa? Kalimat yang berisi pernyataan informasi. Dan yang terakhir yaitu ada kata teknis. Apa itu kata teknis? Kata teknis sendiri itu adalah kata yang memiliki makna khusus yang terkait dengan bidang keilmuan atau keahlian. Nah, di sini kata teknik itu kata-kata yang khusus. Contoh, kalau kita sedang melakukan kegiatan mematikan atau menyalakan komputer, pasti di situ akan ada istilah-istilah khusus yang khusus hanya ada di kegiatan teks prosedur menyalakan atau mematikan komputer. Seperti apa? Ada login, ada monitor, ada CPU. Nah, itu adalah istilah-istilah khusus dalam bidang keilmuan atau keahlian tertentu. Nah, untuk menyusun teks prosedur di sini ada 3 langkah. Kalian perhatikan ya. Ada 3 langkah. Yang pertama yaitu menelaah prosedur yang akan ditulis. Nah, menelaah prosedur yang akan ditulis ini apa kegiatannya? Yaitu apa? Mencari tahu, meneliti, dan memastikan bahwa kita mengetahui prosedur yang baik untuk melakukan atau membuat sesuatu. Gitu adalah menelaah prosedur yang akan ditulis. Tahapan yang kedua yaitu apa? Mendaftar alat atau bahan dan tahap yang dibutuhkan. Dalam kegiatan kedua ini, mendata terlebih dahulu mengenai alat dan bahan yang dibutuhkan berdasarkan prosedur yang telah ditelaah. Dan yang ketiga yaitu apa? Menyunting dan merevisi teks. Nah, kegiatan menyunting dan merevisi teks ini apa? Kegiatan memperbaiki. Jadi ketika ada kesalahan-kesalahan itu kita bisa memperbaikinya. Nah, kalau untuk langkah-langkah penulisan teks prosedur kompleks menurut Kosasi itu ada 5. Yang pertama, menentukan tema umum karangan atau topik karangan. Yang kedua, mengumpulkan sumber informasi. Yang ketiga, mendaftar topik-topik yang dapat dikembangkan menjadi kerangka dengan sumber pada bahan-bahan yang telah dikumpulkan. Yang keempat, mengurutkan topik-topik dengan benar, baik itu berdasarkan urutan waktu, penting tidak penting, sebab akibat,
maupun pola-pola lainnya yang sesuai. Dan yang terakhir yaitu apa? Kegiatannya mengembangkan kerangka-kerangka menjadi sebuah petunjuk yang benar dan jelas. Nah, itu adalah materi pada pagi hari ini. Kalau ada yang ditanyakan, yang belum paham, nanti langsung ditanyakan ke Ustazah ya anak-anak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.